Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Shalah, yaitu pembahasan bab yang ke-155, bab bayan annal Qur'an ala sab'ati ahruf wa bayanu makna. Itu bab yang menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf dan penjelasan maksudnya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca hadis dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam Muslim. Di antaranya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau suatu hari mendengar Hisham bin Hakim ibni Hizam membaca surah Al-Furqan, ya. Di mana bacaan tersebut berbeda dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar. Kemudian beliau menggiring atau membawa atau menyeret, ya, Hisham menuju Rasulullah SAW dan mengatakan bahwasanya orang ini telah membaca surah Al-Furqan, tapi berbeda dengan yang engkau ajarkan kepadaku, kata Umar kepada Rasul. Maka Nabi ketika itu mengatakan pertama kali pada Umar untuk melepaskan Hisham, ya, karena ketika itu Umar menyeret dia dengan bajunya. Maka kata Nabi, lepaskan kemudian bacalah. Kemudian Nabi mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian Nabi menyuruh Umar untuk membaca juga. Kemudian Nabi juga mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita pertama betapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu sangat memperhatikan, ya, Al-Quran, di mana beliau ketika mendengar Hisham membaca Al-Quran dalam surah Al-Furqan berbeda, maka beliau mengingkarinya. Ini menunjukkan perhatian Umar yang sangat kuat, ya, terhadap Al-Quran. Kemudian juga faedah dari hadis ini, Rasulullah SAW yang melihat perbuatan Umar tersebut maka menyuruh, ya, untuk melepaskan, agar Umar melepaskan baju, ya, dari Hisham. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, seorang hakim atau penengah
hendaknya ketika dia mendapatkan sebuah laporan, dia mendengar dari kedua belah pihak, kemudian juga memperhatikan keadaan orang yang menyampaikan. Apakah dia dalam keadaan nyaman atau tidak? Karena kalau dia dalam keadaan tidak nyaman atau tertekan, bisa jadi dia tidak bisa menyampaikan kebenaran yang ingin dia sampaikan. Kemudian faedah juga ya, dari hadis ini dan juga hadis setelahnya juga dari Abdullah bin Abbas, kemudian juga hadis Ubay bin Ka'ab yang semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Apa maksud dari Al-Quran ya, diturunkan dalam 7 huruf? Di sini berbeda pendapat para ulama. Tapi suatu hal yang perlu diingat bahwasanya para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ini berbeda dengan 7 qiraat. 7 huruf ini berbeda dengan 7 qiraat atau qiraah sab'ah, atau bahkan ada tambahan yaitu qiraah asyarah, yaitu qiraah yang 10 ya, atau qiraah yang 7. Maka Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf ini berbeda maksudnya dengan qiraah as-sab'ah atau qiraah yang 7 atau yang 10. Ya, ini sepakat para ulama ya. Maka ini berbeda. Kemudian jadi apa yang dimaksud dengan qiraah yang bacaan yang 7 atau huruf yang 7 ya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, ini yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, 7 dialek bahasa Arab yang ada ketika itu, di mana para ulama menjelaskan Allah SWT menurunkan atau membolehkan membaca Al-Quran dalam 7 dialek bahasa tersebut. Tujuannya adalah litakhfif wa tashil, artinya untuk meringankan dan memudahkan bagi orang Arab ketika itu, ketika dia ingin membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu sendiri punya dialek tersendiri, punya lahjah tersendiri, yang mereka sudah terbiasa berbicara dengan lahjah tersebut. Ketika ingin untuk merubah lahjahnya tentunya membutuhkan waktu, karena sudah terbiasa. Karena seorang biasanya terbiasa dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya dan sulit untuk merubah kebiasaan, termasuk bahasa. Maka ini yang dimaksud ya, oleh kata para ulama bahwasanya Al-Quran pertama kali ya, diturunkan dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT bagi bangsa Arab ketika itu, yang mereka memiliki dialek yang banyak, untuk membaca Al-Quran dalam dialek yang dibolehkan,
Dan ini juga mereka membaca Al-Quran dengan dialek yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga perlu kita ketahui setelah atau di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka ketika itu hampir terjadi perpecahan di antara kaum muslimin karena persoalan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya sebelumnya di zaman Abu Bakar Al-Quran dikumpulkan, ditulis di zaman Abu Bakar, ditulis oleh para sahabat yang dibentuk oleh Abu Bakar, ada lajnah atau tim khusus, tim kecil yang diketuai oleh Zaid bin Thabit ketika itu. Maka itu pengumpulan penulisan Al-Quran. Kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi peperangan, kemudian ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu mendengarkan bagaimana di antara kaum muslimin mereka saling mengklaim bahwasanya bacaan mereka lah yang benar ketika itu, sampai ingin terjadi perpecahan dan sebagainya atau pertikaian. Kemudian Hudzaifah setelah perang menghadap Utsman bin Affan untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu bacaan. Maka kemudian Utsman bin Affan memanggil kembali Zaid bin Thabit ketika itu dan juga tim kecilnya untuk mengumpulkan Al-Quran, menulis kembali Al-Quran dengan satu lahjah, yaitu lahjah Quraisy. Oleh karena itu Utsman bin Affan berpesan kepada Zaid dan tim kecilnya, di antaranya ada Sa'id bin As, ada Abdullah bin Amr bin As, yang mereka adalah orang Quraisy. Kemudian Zaid sendiri adalah orang Ansar. Kemudian Utsman berpesan kepada tim kecil ini, kalau seandainya kalian berbeda dengan Zaid, maka tetapkanlah Al-Quran dengan bahasa Quraisy, karena Allah menurunkannya dengan lahjah Quraisy. Maka kemudian Al-Quran seperti yang kita lihat, yang kita baca hari ini, itu adalah Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini salah satu jasa dan amal besar Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana menyatukan kaum muslimin dalam lahjah Quraisy, yang mana ketika Utsman melakukan hal tersebut, sahabat ketika itu hadir, maksudnya seluruh sahabat yang ada ketika itu yang masih hidup, mereka sepakat, tidak ada yang mengingkari Utsman. Maka ini disebutkan termasuk ijma'nya para sahabat, ijma' atau kesepakatan para sahabat bagaimana mereka mengumpulkan mushaf sekarang dengan yang dikumpulkan oleh Utsman di zaman beliau, maka disebut dengan mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang dikumpulkan di zaman Utsman, yang disatukan dalam satu lahjah, yaitu lahjah Quraisy. Oleh karena itu kita tidak mendapati lagi hari ini lahjah selain lahjah Quraisy, atau 7 huruf itu tidak ada lagi di zaman sekarang, dan kita tidak mendapati riwayat itu. Ini kalau ditanya bagaimana bahasanya, kita tidak mengetahui, hanya ada disebutkan beberapa dalam riwayat hadis, disebutkan seperti dikatakan oleh para ulama, perkataan lahjah itu berbeda, seperti kata kemarilah misalnya dalam bahasa Arab bisa disebut ta'al atau asri, idhab dan sebagainya. Ini perbedaan, tapi itu tidak kita dapati dalam Al-Quran. Ini hanya contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan daripada lahjah atau bahasa yang Allah SWT di awal menurunkan Al-Quran, Allah berikan keringanan.
Maka ya, di zaman kita sekarang kita tidak mendapati itu lagi. Yang kita dapati adalah Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman dengan lahjah Quraisy, ya. Dan itu satu, ya. Dan alhamdulillah kita bersatu dimanapun kita berada, ya, di timur dan di barat, baik di Arab ataupun di luar Arab, maka Al-Qur'annya sama dengan Mushaf Utsmani dan tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan nanti adalah qiraat, ya, qiraat, dan itu tentunya sebagian qiraat itu ada yang mutawatir ataupun ahad yang mana sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Ada 7 qiraat yang masyhur, ada lagi yang menambahkan qiraat yang 10. Maka ini suatu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran, ya, di zaman kita, ya, alhamdulillah sudah satu, ya, di seluruh penjuru dunia. Dan juga Nahik ibn Sinan ila Abdillah faqala ya Aba Abdurrahman kaifa taqra'u hadzal harf alifan tajiduhu am ya'an min ma'in ghairi asin aw min ma'in ghairi yasin faqala Abdullah wa kullal qur'ani qad ahsayta ghaira hadha qala inni la aqra'ul mufassal fi raq'atin faqala Abdullah hadza kahadhi syair inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa' inna afdalas salah ar-ruku' was-sujud inni la a'lamu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna surataini fi kulli rak'ah thumma qama Abdullah fadaqala al-qamah fi ithrihi thumma kharaj faqala akhbarani biha. Hadis ini dari Abi Wa'il, beliau mengatakan seorang tabi'in, beliau mengatakan datanglah atau masuklah, ya, datang seorang laki-laki bernama Nahik ibn Sinan, datang bertemu dengan Abdullah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka laki-laki ini mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana engkau membaca huruf ini atau kalimat ini? Apakah dengan alif atau ya? Yaitu
firman Allah SWT dalam surah Muhammad ya. Mimma in ghairi asin atau mimma in ghairi yasin. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah kamu sudah menguasai seluruh Al-Quran kecuali ini saja? Atau kamu sudah menyelidiki seluruh Al-Quran kecuali ini saja? Kemudian orang itu mengatakan, laki-laki tadi mengatakan, sungguhnya aku membaca surah Mufassal dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, maka ini Anda membacanya seperti membaca syair. Sungguhnya ada kaum, kata Abdullah bin Mas'ud, yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Tapi sungguhnya seorang jika membaca kemudian bacaan itu meresap dalam hatinya, maka itu lebih bermanfaat. Dan sungguhnya salat yang paling mulia dari salat itu adalah ruku dan sujud. Dan sungguhnya aku mengetahui surat-surat ya, ataupun permisalan surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul mengiringkan bacaan itu dalam salatnya, yaitu 2 surat dalam setiap rakaat. Kemudian Abdullah pergi, maka masuklah Alqamah, seorang tabi'in juga. Kemudian dia keluar dan mengatakan dan memberitahukan kepadaku tentang hadis ini ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh seorang yang dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang bacaan dalam surah Muhammad ya, min ghairi asin atau min ghairi yasin. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surah Muhammad ya, itu min ghairi asin. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak menjawab itu ya, tapi pertanyaan tersebut tidak dijawab ya. Tapi justru orang tersebut juga kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak menjawab, tapi justru bertanya, apakah engkau sudah meneliti seluruh Al-Quran kecuali ini saja? Maksudnya yang jadi pertanyaan cuma ini aja, yang lain enggak. Ya, seolah-olah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengingkari pertanyaan tersebut ya. Kemudian orang tadi, laki-laki tadi mengatakan, sungguhnya aku membaca dalam satu rakaat surah Mufassal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, maka engkau membacanya seperti bacaan syair berarti. Apa maksudnya? Di sini laki-laki tadi menjelaskan bahwasanya dia membaca dalam salatnya, salat malam maksudnya di sini, membaca surah Mufassal dalam satu rakaat. Ya, surah Mufassal yang ada sedikit perbedaan pendapat para ulama tentangnya. Apakah dimulai dari surah Qaf atau surah Al-Hujurat? Ya, antara itu sampai An-Nas. Ya, lebih kurang 5 juz ya, lebih kurang atau kurang sedikit. Dia baca 5 juz dalam satu rakaat. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, berarti kamu membacanya seperti apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, seperti syair. Maksudnya apa? Membacanya berarti cepat. Bisa kamu baca itu bacaan Al-Mufassal, Al-Hujurat atau Qaf ya, sampai An-Nas, lebih kurang 5 juz itu Anda baca dalam satu rakaat, berarti kamu bacanya itu, kata Abdullah bin Mas'ud, seperti syair aja kamu bacanya. Ini yang dilarang tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengucapkan kalimat ini menunjukkan pengingkaran. Yaitu enggak boleh kita membaca Al-Quran dengan seperti membaca syair yang cepat ya. Orang baca syair biasanya cepat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguhnya ada orang yang nanti, kata Abdullah bin Mas'ud, yang membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongan mereka ya, karena bacanya cepat dan dia tidak meresapi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya, dia resapi, dia pahami, maka itu nafa, itu lebih baik, itu lebih bermanfaat. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya keutamaan seorang adalah dia
bukan banyak ayat atau panjang ayat yang dia baca, tapi bagaimana yang dibaca itu dia resapi, dia tadabburi, itu yang lebih bermanfaat. Bukan panjang yang kemudian justru dia bacanya cepat ya, karena ingin banyak yang dibaca atau cepat khatam misalnya, kemudian dia bacanya kencang. Maka bukan itu yang dimaksud. Maka Al-Quran diturunkan untuk kita baca kemudian ditadaburi, bukan sekedar baca. Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini diturunkan kepada engkau untuk ditadaburi dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Tujuan Al-Quran kita baca bukan sekedar baca, tapi kita mengambil pelajaran. Memahami yang dibaca itu lebih baik daripada kita membaca cepat tapi tidak ada memahaminya. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan kita mentadabburi Al-Quran ya, atau membaca Al-Quran dengan tartil atau pelan, tidak tergesa-gesa, tidak cepat. Kemudian dikatakan wa inna afdhala shalah ar-ruku' wa sujud. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang paling utama dari bagian salat itu adalah ruku' dan sujud, dan ini pembahasan sudah disebutkan oleh Imam Nawawi sebelumnya, yaitu ini berbeda pendapat para ulama. Di mana kesimpulannya adalah dalam salat itu yang paling utama adalah, kalau dari sisi bacaan tentunya yang paling utama ketika berdiri, karena ketika berdiri itu bacaannya panjang ya, orang baca Al-Fatihah kemudian baca ayat yang panjang, maka berdiri yang panjang itu lebih utama. Allah katakan wa qumu lillahi qanitin. Adapun dari sisi hay'ah atau keadaan, maka tentunya ruku' dan sujud lebih utama, karena keadaan seorang ketika ruku', keadaan seorang ketika sujud itu dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengajarkan alaihi falamma faqulna lahu salhu anin nadhair allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi raka'ah. Fadakhala alaihi fasalahu thumma kharaj faqala 20 suratan minal mufassal. Ini Alqamah bertanya, ya, datang masuk, kemudian kami katakan kepadanya, tanyakanlah kepada Abdullah bin Mas'ud tentang surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat tersebut. Maka Alqamah bertanya, kemudian keluar menyampaikan kepada sahabatnya, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Nabi SAW membaca dalam salat malamnya 20 surah minal mufassal. 20 surah minal mufassal, yaitu 20 surat dari surat mufassal. 20 surat untuk 10 rakaat. Itulah yang dimaksud dengan perkataan dalam hadis sebelumnya tadi, yaitu Nabi membaca dalam setiap rakaatnya 2 surat. Di mana Nabi SAW salat malam 11 rakaat dan ditutup 1 rakaat dengan witir. Maka setiap 1 rakaat Nabi membaca 2 surat. 10 rakaat berarti
20 surat. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, isyruna surah minal mufassal. Yaitu Nabi membaca setiap dalam salat malamnya 20 surat. Ya berarti 2 surat dalam setiap satu rakaatnya. Dan juga dalam riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud ya, juga disebutkan ya bahwasanya ya ada juga seorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan qara'tu faqala rajulun minal qaum ra'aitu qara'tul mufassal al-barih kullahu, yaitu seorang mengatakan saya membaca surah mufassal tadi malam seluruhnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kahadzats syi'r, kamu membacanya seperti membaca syair. Laqad sami'tu laqad sami'na al-qara'in wa inni la ahfadhu al-qara'in allati kana yakruhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 18 min al-mufassal wa suratain min Ali Hamim. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya sungguh atau kami mendengarkan qara'in di sini maksudnya surat-surat yang beriringan, maksudnya surat-surat yang beriringan yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat malamnya. Di mana dalam hadis ini disebutkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membaca 18 minal mufassal, 18 surat dari surah mufassal dan wa suratai min Ali Hamim, dan 2 surat dari Alu Hamim, yaitu surat yang dimulai dengan Hamim. Ya, surat yang dimulai dengan Hamim banyak sebelum Al-Mufassal ada surah Al-Ahqaf, ada surah Al-Jathiyah, ada surah Ad-Dukhan, ada Ghafir ya, Fussilat ya, kira-kira itu. Maka ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi SAW membaca 18 surat dari Mufassal ditambahkan dengan 2 surat Hamim, yaitu surat yang dimulai dengan bacaan Hamim. Maka ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, yang semua riwayat ini semua dari Abdullah bin Mas'ud ya. Semua riwayat ini beberapa riwayat yang sama, yang dimana seluruh riwayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menceritakan atau memberitahukan kepada seorang tabi'in tadi yang datang kepada beliau, yang beliau membaca dalam salat malamnya surah Al-Mufassal dalam 1 rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Nabi justru hanya membaca 2 surah Mufassal dalam 1 rakaat. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya Nabi juga, Abdullah bin Mas'ud sendiri dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya beliau pernah salat malam bersama Nabi SAW, di mana Nabi membuka salat malamnya dengan membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran dalam 1 rakaat. Maka wallahu alam disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya Nabi melakukan itu tidak setiap malamnya, atau kadang-kadang beliau baca panjang. Sebagaimana juga Abdullah bin Abbas ketika salat malam bersama Nabi, maka beliau membaca yang panjang. Tapi wallahu alam disebutkan oleh Imam Nawawi justru Nabi SAW ketika salat malam ya lebih sering membaca surah Al-Mufassal dengan 2 surat dalam setiap rakaatnya. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Abi Daud bahwasanya di antara surat yang dibaca oleh Nabi SAW tersebut, di sini disebutkan dalam Sunan Abi Daud disebutkan Nabi SAW membaca, di antara ini contoh yang dibaca oleh Nabi SAW, yaitu surah Ar-Rahman dan surah An-Najm dalam 1 rakaat. Kemudian surah Iqtarabatis Sa'ah, yaitu Al-Qamar dan Al-Haqqah dalam 1 rakaat. Kemudian At-Tur dan Adz-Dzariyat dalam 1 rakaat.
Kemudian al-waqi'ah dan nun yaitu al-qalam 1 rakaat. Kemudian sa'ala sa'il atau al-ma'arij dengan wan nazi'at, an-nazi'at dalam 1 rakaat. Kemudian surah al-mutaffifin dan abasa dalam 1 rakaat. Kemudian al-mudaththir dan al-muzammil dalam 1 rakaat. Kemudian hal ata 'alal insan surah al-insan dan la uqsimu yaitu al-qiyamah dalam 1 rakaat. Kemudian amma wal mursalat yaitu amma an-naba, amma yatasaalun, dan al-mursalat dalam 1 rakaat. Dan yang terakhir disebutkan ad-dukhan, ya ad-dukhan yang tadi hamim, ya, dengan idza syamsu kuwirat dalam 1 rakaat. Ini disebutkan dalam Sunan Abi Daud, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ini riwayat dari Imam Abu Daud, ya, dalam Sunan Abu Daud, bahwasanya ini diantara contoh Nabi SAW membaca dalam salat malamnya. Kemudian tentunya faedah dari hadis-hadis ini yang ingin disampaikan oleh tentunya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengingkari sahabatnya tadi yang baca surah Mufassal dalam 1 rakaat adalah bagaimana kita dalam membaca itu, sekali lagi bukan yang menjadi prioritas adalah banyaknya surat yang dibaca atau panjangnya ayat yang dibaca, tapi yang jadi prioritas adalah ayat tersebut dipahami, ditadaburi, dan bisa memberikan bekas dalam hati kita sendiri. Ini yang paling penting, dan ini akan memberikan, ya, pelajaran dan menambah keimanan bagi seorang muslim, ya, ketika dia membaca ayat bertambah imannya. Kapan bertambah imannya? Ketika dia membacanya dengan tadabbur, dengan dia memahami apa yang dia baca, bertambah iman. Tapi kalau dia hanya sekedar baca, belum tentu bertambah iman. Mungkin dia dapat pahala, ya benar, dapat pahala benar. 1 huruf dituliskan 10 kebaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang iman, maka itu adalah bicara tentang apakah ayat itu memberikan bekas pada kita atau tidak. Maka ini yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana seorang tidak hanya dia ingin bacaan yang panjang atau banyak, tapi dia lebih kepada memahami ayat yang dibaca. Bahkan disebutkan pernah Rasulullah SAW itu salat malam dengan mengulang 1 ayat, ya, 1 ayat di akhir surah Al-Maidah, ya. Maka ini hal yang penting yang perlu dipahami, ya. Membaca ayat 1 ayat yang diulangi dalam 1 rakaat, ya. Tujuannya agar mendapatkan faedah dari ayat tersebut, ya. Maka ini sekali lagi menunjukkan pentingnya kita mempelajari tafsir, mempelajari makna dari ayat yang kita baca, sehingga kita bisa memahami ayat tersebut dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika